Waktu terus berjalan. Dua gencatan senjata yang rapuh tergantung di ujung tanduk. AS melubangi sebuah kapal dan menyita kapal Iran saat pembicaraan penting baru akan segera dimulai. Lebanon hanya diberi waktu 10 hari untuk mengekang Hizbullah dan mungkin mengamankan perdamaian. Apakah ini jalan rapuh menuju perdamaian atau justru ambang konflik yang jauh lebih besar? Apakah Trump sudah muak? Sekarang dia mengatakan kepada orang Iran, kalian tidak bisa memeras kami. Dan apa yang dia lakukan? Dia benar-benar menahan sebuah kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz. Mereka mulai bertingkah seperti yang sudah mereka lakukan selama 47 tahun. Mereka ingin menutup selat itu lagi seperti yang sudah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Mereka tidak bisa memeras kami. Mereka bebas melakukan kekejaman tanpa konsekuensi selama 47 tahun. Sekarang mereka tidak akan lolos lagi. Emily, apakah kita sedang berada di ambang perang lagi? Republik Islam sebenarnya berpikir saat ini bahwa semua negosiasi ini hanyalah trik lain dari Trump dan Netanyahu untuk mengirim pasukan darat ke Iran. Apakah menurutmu itu yang sedang terjadi di sini? Atau apakah Trump benar-benar memberikan kelonggaran sebanyak mungkin agar orang-orang ini mau menerima kesepakatan? Menurutku, pada titik ini, aman untuk berasumsi bahwa Trump melakukan segala yang dia bisa untuk menghindari operasi darat. Maksudku, mulai dari mendorong gencatan senjata sejak awal, caranya, dan mencoba kembali ke meja perundingan. Menurutku, ini adalah rencana untuk mencoba mendapatkan lebih banyak legitimasi di dalam negeri. Untuk apa? Aku sendiri juga tidak tahu. Aku memang berpikir bahwa dia benar-benar percaya kesepakatan bisa dicapai, yang pada dirinya sendiri sudah bermasalah. Tapi di sisi lain, hal positifnya adalah menurutku, dia tidak akan setuju pada sesuatu yang bukan tuntutan yang sangat-sangat tinggi dari Republik Islam. Tapi maksudku, aku tidak berpikir bahwa kesepakatan apapun itu bisa diterima. Aku tidak merasa itu adalah solusinya. Tentu saja bukan untuk jangka panjang. Mungkin kamu bisa menunda sesuatu untuk beberapa dekade, tapi pada akhirnya kamu tahu, tabiat dasarnya tidak akan berubah. Tentu saja tidak. Tapi menurutku, yang mereka coba cari tahu atau yang mereka coba tunjukkan, dan mungkin itu adalah hal yang baik dalam jangka panjang dalam hal menjatuhkan rezim, yaitu rezim pada dasarnya hari ini terbagi menjadi dua. Ada kelompok moderat yang kamu dan aku tahu sebenarnya bukan moderat. Pakistan, dan semacam sisi yang lebih politis, serta IRGC yang memimpinnya. Seorang pria yang tampaknya tidak punya kaki dan memiliki cacat wajah. Putra dari Ayatollah, orang baru, Mustabah Khomeini. Apakah menurutmu ini memang terbagi menjadi dua? Dan jika memang begitu, ya mungkin itu hal yang baik, karena itu berarti mereka akan runtuh juga pada akhirnya. Benar. Aku rasa ini tidak akan berjalan cepat. Aku rasa siapapun yang mengira ini akan selesai dalam sekali jalan, atau seperti kampanye besar, kita akan membombardir mereka habis-habisan lalu mereka akan selesai. Itu salah. Kamu sedang membongkar sebuah mesin yang sangat-sangat terorganisir dengan baik. Tanpa bermaksud bercanda soal minyak, benar-benar mesin yang terorganisir dengan baik. Kamu tahu, dengan semacam naluri bunuh diri dan ancaman maut. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sudah menyiapkan, kamu tahu, kalau yang satu ini tumbang, yang lain akan menggantikan. Menjatuhkan monster seperti itu adalah seperti melawan Goliat. Dan aku rasa itu tidak akan cukup hanya dengan satu batu. Aku pikir itu akan memakan waktu. Aku berharap Trump akan melakukan apa yang perlu dia lakukan, bagaimanapun caranya. Aku rasa dia akan bersedia jika mereka datang dan berkata, kami menyerah. Aku rasa dia akan menandatanganinya. Jika tidak, dia siap untuk berperang. Dan menurutku memang seperti itulah cara menghadapi dia. Dan aku rasa dia benar-benar serius karena dia sudah menunjukkan keseriusannya selama ini. Tapi kamu tahu, dia baru saja mengatakan Atarit Shmuel yang kembali karena banyak permintaan. Atarit adalah seorang advokat hak-hak masyarakat adat internasional. Atarit, kamu tahu, kamu sangat terlibat dengan berbagai kelompok minoritas di sekitar Iran. Kamu mendengar apa yang mereka katakan. Kamu pernah berurusan dengan mereka di masa lalu. Menurutmu, apakah rakyat Iran dengan keragaman luar biasa mereka sudah siap benar-benar mengangkat senjata dan merebut kembali negara mereka? Atau menurutmu itu masih terlalu dini bagi mereka? Menurutku, pasti ada segmen tertentu dari masyarakat Iran yang sudah sangat ingin terjun ke dalam konflik dan menjatuhkan IRGC. Dari sudut pandangku, tampaknya sangat jelas bahwa mayoritas besar rakyat Iran benar-benar menentang IRGC dan Republik Islam Iran secara umum.
dan sudah menginginkan mereka tumbang sejak lama, hampir 50 tahun. Dan banyak dari mereka yang secara aktif melawan mereka. Kalau kamu melihat wilayah Kurdi, Tentara Nasional Kurdi telah secara aktif terlibat dalam pertempuran dengan IRGC sejak awal mula semua ini. Dan aku memang berpikir bahwa rakyat Iran sudah siap, dan aku juga berpikir bahwa mereka sudah membuktikannya. Kamu tahu, di kisaran itu kita bahkan masih belum punya angkanya, dan kita tidak akan punya angkanya sampai situasi benar-benar tenang, dan kita bisa melakukan investigasi independen yang masuk dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi angkanya berapa ya? Sekitar 30 sampai 100 ribu orang tewas hanya di bulan Januari saja. Dan rakyat Iran tidak akan melupakan itu. Mereka tidak akan begitu saja melanjutkan hidup. Mereka tidak akan seperti, oh ya sudah kamu tahu, seperti seluruh keluargaku dibantai. Mari kita, kamu tahu, terus membiarkan ini terjadi. Mereka marah dan mereka siap untuk perubahan. Masalahnya adalah mereka tidak bersenjata kan? Dan mereka tidak hanya berhadapan dengan IRGC, bukan hanya Basij, bukan hanya semua milisi di dalam Iran, tapi mereka juga telah mendatangkan semua milisi Islamis dari luar negeri. Tepat sekali. Dan orang-orang yang mana salah satu hal yang membuatku gila ketika orang-orang di barat berkata tidak seharusnya ada campur tangan asing. Campur tangan asing itu sudah ada, sudah terjadi. Tepat sekali. Dan itu bertentangan dengan keinginan rakyat Iran. Yang diinginkan rakyat Iran adalah jatuhnya IRGC dan hadirnya sistem demokrasi. Dan mereka sangat jelas tentang apa yang mereka inginkan, siapa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka ingin hal itu terjadi. Dan menurut saya, Trump dan Israel berada pada posisi yang unik untuk membantu mewujudkan hal itu. Dan rakyat Iran sangat-sangat vokal dalam mendukung dan berterima kasih atas hal tersebut. Dan saya memang berpikir bahwa inilah waktunya. Saya benar-benar punya harapan bahwa kita bisa menumbangkan mereka dan kita harus melakukannya. Saya tidak berpikir kita bisa mengakhiri ini. Mereka tidak bisa dibiarkan tetap berkuasa. Dan saya pikir negara-negara Teluk juga memahami hal itu. Dan saya pikir apa yang berhasil dilakukan oleh Trump yang menurut saya sangat jenius adalah sebelum perang ini, waktu selalu berpihak pada IRGC. Mereka terus mendorong, kamu tahu, seiring dengan keberhasilan para presiden Amerika. Oh, kamu tahu, ayo lakukan lebih banyak negosiasi dan lebih banyak negosiasi, lalu sampai ke intinya dan lebih banyak negosiasi lagi hingga mencapai ambang batas. Dan mereka mereka bermain-main dengan waktu. Dan menurutku, yang sekarang berubah adalah waktu tidak lagi berpihak pada mereka. Karena mereka kehilangan uang setiap hari akibat penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur hidup mereka untuk mendapatkan uang dan pendanaan. Maksudku, pada dasarnya ekonomi mereka bergantung pada ekspor energi. Dan jika Amerika menutup ekspor energi mereka, maka mereka tidak punya uang. Jika mereka tidak punya uang, mereka tidak bisa membayar para pejuang mereka. Jika mereka tidak bisa membayar para pejuang mereka, Ngomong-ngomong, mereka sudah berada dalam situasi ini. Bulan sebelumnya mereka tidak mampu membayar IRGC. Jadi aku tidak bisa. jadi menurutmu itukah kesabaran yang benar-benar harus kita miliki? Walaupun kita sudah sangat lelah dengan semua ini. Dan ya ampun, Tuhan tahu rakyat Iran jauh lebih lelah daripada kita. Tapi menurutmu sekarang permainannya seperti, mari kita, Trump sedang bermain dengan mereka seperti mereka bermain sepanjang sejarah. Dia melakukan lebih dari sekedar bermain. Menurutku, dia menunjukkan bahwa cara-cara yang selama ini ada, status quo, dan para penguasa serta mereka yang, kau tahu, menguasai selat dan sumber daya, tidak harus seperti itu. Aku merasa dia seperti membalikan bidak catur, atau bidak dam, atau permainan apapun yang kamu suka. Karena pada akhirnya, semua orang selalu membiarkan mereka membuat aturan. Dan Trump berkata, ya kau tahu, kita tidak harus ikut permainan ini. Kita tidak harus memiliki semua ini. Aku tidak yakin aku setuju dengan itu. Menurutku, banyak hal yang telah dilakukan Trump hanya dalam beberapa minggu terakhir sangat bermasalah. Bahkan jika ada strategi besar di baliknya, bahasa yang digunakan, cara dia mengatakannya, dia mengatakan lebih dari yang seharusnya untuk strategi besar seperti itu. Dan itu sangat merugikan beberapa orang yang sebenarnya perlu dia motivasi. Dan menurut saya, itu memang agak bermasalah. Saya akan sangat senang jika ternyata saya salah. Saya akan sangat senang jika terbukti salah dalam segala hal. Saya akan menarik ucapan saya dan meminta maaf. Tapi menurut saya, dia agak kurang bertanggung jawab dengan cara dia membicarakan apa yang akan dia lakukan, yang sebenarnya justru merusak kemampuannya untuk melaksanakan apa yang perlu kita lakukan secara militer. Tidak ada yang bisa meyakinkan saya bahwa hal itu tidak mempengaruhi dorongan menuju gencatan senjata sementara. Retorika yang menguatkan rezim dalam arti bahwa kita akan bernegosiasi dengan kalian sebagai perwakilan sah rakyat Iran, itu benar-benar gila. Klaim bahwa sudah terjadi pergantian rezim. Tiongkok, maksudku, Ini menyinggung perasaan orang-orang yang baru saja mengalami pembantaian massal oleh rezim yang sama persis, yang bahkan sekarang masih mengeksekusi mereka. Tapi menurutku, Trump, entahlah,
Setidaknya dari sudut pandangku, Trump sering mengatakan hal-hal gila. Ya. Dan dia nge-tweet hal-hal yang gila. Dan aku sendiri sebenarnya sangat berharap ada seseorang di luar sana yang menghentikannya sebelum dia terus nge-tweet hal-hal yang benar-benar tidak masuk akal dengan semua ini. Kita tidak sedang membicarakan Lebanon. Jangan memaksakannya lewat gencatan senjata. Maksudku, kita ini bukan negara bagian ke-51. Hubungan ini seharusnya saling menguntungkan dan memang begitu. Tapi ketika Presiden Amerika Serikat membuat komentar seperti Israel dilarang melakukan ini, dia bilang, pertama-tama, ini perangmu sendiri, oke? Kamu bukan yang berperang untuk Israel. IDF dan para tentara di Lebanon itu yang berperang untuk Amerika Serikat, oke? Hizbullah telah membunuh ratusan tentara Amerika. Jadi, cara Presiden Trump merespons seperti itu, menurutku itu sangat bermasalah. Belum lagi semua warga di utara. Itu benar-benar keterlaluan. Sungguh keterlaluan kalau kita membuat kesepakatan apapun dengan Hizbullah. Lalu menjadi alternatifnya. Dan kemudian keesokan harinya, aku merasa Trump seperti itu karena dia memang sangat labil. Lalu keesokan harinya dia menulis, tidak pernah ada mitra sehebat Israel. Jadi jelas sekali ada yang bilang ke dia, dengar bro, ini nggak terdengar seperti itu. Menurutku ada perbedaan besar. Salah satu hal yang banyak orang barat tampaknya tidak mengerti adalah ada perbedaan besar antara cara kita menampilkan diri ke barat dan orang-orang yang terbuka pada diplomasi, perjanjian damai, dan negosiasi. Negara-negara demokrasi. Iya, dan cara kita menampilkan diri serta cara barat menampilkan diri mereka ke negara-negara Islamis dan kediktatoran. Karena kenyataannya adalah apa yang dianggap orang Amerika benar-benar gila dan tidak masuk akal, negara-negara Arab dan negara-negara Islamis justru melihatnya sebagai, oh, ini adalah pria yang saya hormati. Yaitu Trump. Yaitu Trump. Saya berbicara dalam bahasa mereka. Benar, itu memang sudah jadi bagian dari hidupnya. Dan ya, dia... Kamu tahu, dia adalah tipe orang. Karakter yang benar-benar dihormati dan dihargai oleh orang-orang ini. Seorang playboy. Pria yang suka pamer, mencolok, yang datang dan melakukan apapun yang dia mau, serta mengatakan apapun yang dia inginkan, dan tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Itulah tipe orang yang ingin mereka ajak berinteraksi. Tipe pemimpin seperti itulah yang biasa mereka temui. Dan saya terus melihat bahwa ada semacam kurangnya pemahaman di Barat. Kamu tahu, bahkan saya berbicara dengan anggota keluarga saya sendiri. Dan mereka cuma bertanya, kenapa dia melakukan itu? Apakah kamu ingat video yang dia unggah tentang apa yang dia rencanakan untuk dilakukan di Gaza dengan semua penari perut berjenggot itu? Tidak. Saat dia akan melakukan semacam paralog. Ya, benar sekali. Jadi setiap orang Amerika yang saya kenal seperti apa yang sebenarnya terjadi. Dan saya, seperti yang kamu tahu, saya bekerja dengan berbagai suku bangsa di seluruh Timur Tengah. Saya berpikir, ini sangat brilian. Ini luar biasa karena dia menunjukkan kepada mereka bahwa dia akan menginjak-injak mereka dan dia akan membalikan semua hal yang penting bagi mereka. Dan mereka melihatnya seperti itu dan mereka merespons dengan cara yang sebenarnya bersedia untuk mencari titik temu dengannya. Sekarang, saya juga berpikir kita perlu memahami bahwa negara-negara ini sebenarnya bukan negara yang tertarik pada negosiasi, atau diplomasi, atau menepati ucapan atau perjanjian yang mereka buat. Jadi menurut saya, membuat dia sama tidak stabil dan sama tidak dapat diandalkan, sebenarnya mungkin saja. Nah, itu yang saya maksud. Dia melakukan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, Republik Islam, yang telah mereka lakukan kepada Barat. Saya sudah mengatakan ini selama 2 minggu, tapi mari kita bicara soal hal-hal praktis saja. Mereka seharusnya sudah kembali ke Islamabad. Kapan itu? Besok adalah akhir dari gencatan senjata. Selasa? Selasa adalah akhir dari gencatan senjata. Ya ampun, Republik Islam sudah bilang mereka tidak akan datang. Jadi siapa yang tahu? kamu tahu, Semuanya bisa berubah setiap jam. mereka bilang tidak ada pertunjukan. Sementara itu, Negara ini dijalankan oleh negara-negara kita yang canggung. Sementara itu, mereka telah mengambil kapal ini. Mereka telah mengambil kapal ini, yang merupakan upaya Republik Islam untuk mengekspor minyak. Dan mereka membuat lubang di kapal itu yang menarik. Dan rupanya kapal itu sangat besar. Ukurannya hampir sebesar salah satu kapal induk Amerika yang ada di wilayah tersebut. Jadi semuanya, dan juga tahu tidak apa yang benar-benar mengganggu saya? Upaya melegitimasi Pakistan. Demi Tuhan, Pakistan itu bukan negara yang jujur. Saya mengatakan ini di salah satu saluran TV India, dan itu diambil lalu AI. Entahlah. Ada video AI yang menampilkan saya seolah-olah berbicara soal Pakistan. Padahal saya tidak pernah mengatakan itu. Dan salah satu tanda jelasnya adalah mereka memberi saya aksen Pakistan. Saya suka itu. Apa yang kamu katakan? Lihat ini. Sampai saat ini, Israel masih marah hanya pada satu orang saja. Orang itu adalah Kepala Militer Pakistan, Asim Munir.
Dialah yang berusaha menarik perhatian Trump dan menjauhkannya dari Israel. Dia sedang berusaha membuat Israel Sendirian dalam perang ini. Pada dasarnya, saya baru saja mengatakan, sebelum Pakistan diberi tanggung jawab sebagai mediator, kenapa Pakistan ketika mereka sendiri punya masalah jihadis dan mungkin mereka hanya mencoba terlihat relevan dalam perang ini? Jadi mereka punya banyak yang dipertaruhkan. Saya pikir jika kita melihat situasi geopolitik yang lebih besar, Pakistan bersekutu dengan banyak kekuatan Islamis yang sama. Dan mereka jauh lebih terlibat dan berkepentingan dengan apa yang terjadi di sini daripada kita. Itu maksud saya. Dan terutama dengan adanya aliansi baru antara India dan Israel, serta Modi yang sudah datang ke sini, ada banyak hal yang sedang terjadi sekarang. Pakistan sedang dalam bahaya. Jadi Pakistan benar-benar sedang panik dan berusaha keras dengan berbagai cara untuk mencoba menjadi relevan dan bertahan hidup. Ya, itulah yang saya katakan dalam wawancara ini. Jadi mereka mengambil cuplikan singkat saya, lalu memelintir ucapan saya tentang seorang jenderal. Saya bahkan tidak tahu siapa dia, tentang seorang jenderal Pakistan yang katanya saya hina dalam video AI ini. Tapi yang paling lucu adalah mereka memberi saya aksen Pakistan. Saya suka itu sih. Jadi kalau kalian mau pakai AI, teman-teman, lakukan dengan benar. Ada banyak alat bagus di luar sana. Atau beri kami semua aksen Pakistan. Kita semua. Semua atau tidak sama sekali. Saya ingin menanggapi apa yang kamu katakan tentang Trump yang memberitahu kita apa yang harus dilakukan dengan Lebanon. Hanya karena kebetulan, saya juga melihat pada saat yang sama, Kamala Harris di antara orang-orang terkenal lainnya mengatakan bahwa Bibi memaksa Trump untuk masuk ke perang ini. Dia masuk ke dalam perang, ditarik ke dalamnya oleh Bibi Netanyahu. Mari kita perjelas tentang itu. Masuk ke dalam perang yang tidak diinginkan oleh rakyat Amerika, membahayakan anggota militer Amerika. Kamala Harris dan tokoh terkenal lainnya, saya rasa saya sedang mencoba mengingat siapa itu. Jake Sullivan. Orang-orang di pemerintahan yang dihormati. Banyak orang. Tapi bukan hanya Candace Owens, oke? Ya, Mereka bilang, kamu tahu Bibi sudah mencoba melakukan ini selama puluhan tahun. Mencoba membuat para presiden melakukan ini. Jadi aku merasa, aku bertanya-tanya apakah aku tidak bilang ini benar. Aku hanya bilang, aku penasaran apakah itu tanggapannya terhadap hal ini untuk bilang, kamu tahu, tidak, dia tidak memaksaku melakukan apapun. Lihat, aku bisa memaksanya melakukan sesuatu. iya. Aku tidak bisa melakukannya dengan menghina seorang sekutu seperti. Tentu saja, aku pikir aku benar-benar, kamu tahu, aku kenal Trump, Aku benar-benar berpikir itu memang bagian dari itu. Dia ingin menunjukkan bahwa dialah bos besarnya. Itu tidak masalah. Dan aku sama sekali tidak berpikir dia melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Jujur saja, ini Trump. Apa yang dia lakukan yang tidak dia inginkan orang ini. Dan orang-orang tidak cukup memberinya penghargaan atas fakta bahwa dia sudah membicarakan ancaman dari Republik Islam Iran jauh sebelum dia menjadi presiden. Ini adalah sesuatu yang terus-menerus dia bicarakan. Beri pria itu penghargaan karena dia tahu bahwa jika dia menerima laporan intelijen bahwa orang-orang ini hampir memperkaya uranium dan membuat rudal untuk benar-benar dikirim ke Eropa dan pantai timur Amerika, maka itulah yang akan terjadi. Saya tidak mengerti, saya tidak paham kenapa orang-orang tidak berpikir. Tapi pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi jika Islamabad pembicaraan akan terjadi jika semua ini seperti membuat lubang di kapal. Menurut saya itu sangat brilian. Dan jika strategi berikutnya, dan itulah yang sedang dibicarakan orang-orang, adalah mengambil alih Pulau Kaga yang merupakan sumber utama ekspor energi. Tapi mari kita pergi sedikit ke utara, ke Lebanon, dan lihat apa yang terjadi di sana. Karena kita juga punya gencatan senjata dengan Lebanon. Apa yang akan terjadi? Apakah menurutmu Yosef Aoun akan mampu menyingkirkan Hizbullah? Apakah dia ingin menyingkirkan Hizbullah? Coba tonton ini. Ketika kita membicarakan negosiasi, beberapa orang berkata, apa yang kita lakukan dengan diplomasi dibandingkan dengan yang lain tahu. Kita memiliki lebih dari 1.400 syuhada. Lebih dari 4.000 orang terluka. Ribuan rumah telah hancur. Lebih dari 1.200.000 pengungsi menjalani kehidupan yang sulit. Apa yang bisa lebih baik? Apakah kita akan bernegosiasi atau berperang? Tidak. Gaza sudah hancur. Lebih dari 70.000, 80.000 orang telah terbunuh. Pada akhirnya mereka duduk dan bernegosiasi.
Jadi kenapa kita sekarang duduk dan bernegosiasi untuk menghentikan kejahatan-kejahatan ini dan menghentikan penderitaan yang dialami rakyat Lebanon? Dia mencoba membenarkan mengapa dia harus melakukan negosiasi dengan Israel. Ya, alasan terbaik mungkin adalah negara Anda benar-benar akan mendapat manfaat dari itu. Maksud saya, apakah ini benar-benar mungkin? Apa kita hanya main-main di sini? Menurut saya, ini sangat jelas dari video ini. Ini hampir seperti situasi Sandra. Seperti, pria itu tidak punya pilihan lain selain melayani Hizbullah karena mereka jelas-jelas ketakutan. Mereka tidak punya cukup kendali. Mereka tidak punya cukup kendali untuk bisa menerapkan ini, untuk bisa melucuti senjata Hizbullah, untuk bisa membubarkan Hizbullah, setidaknya di selatan Sungai Litani, sesuai dengan hukum internasional. Mereka tidak bisa. Bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa. Dan pada suatu saat, mereka harus menghadapi kenyataan dan duduk bersama dengan Israel untuk mencari cara bekerja sama. Oke, tapi misalkan mereka datang ya, mereka sudah duduk bersama Israel. Dan kamu tahu, kami pernah mendengar Duta Besar Israel Yekir Leiter berbicara kepada pers ketika dia ditanya mengapa Prancis terlibat. Seperti kami ingin menjauhkan mereka dari hal ini karena mereka hanya peduli soal pengaruh. Dan dia benar, 100%. Tapi pertanyaannya adalah, misalnya mereka bilang, oke, sekarang kami akan menandatangani perjanjian normalisasi. Mereka akan bergabung dengan kesepakatan Abraham. Dalam praktiknya di lapangan, di mana 2 tentara Israel tewas 2 hari lalu akibat bom pinggir jalan. Apa yang akan berubah? Kita harus berperang dengan tentara Lebanon. Dengan mereka maksudmu? Tidak, dengan mereka. Dan ini Hizbullah. Tapi kepentingannya tetap sama. Kepentingan kita sama. Dan kamu tahu siapa lagi yang kepentingannya juga sama, ironisnya. Mungkin Suriah. Dan hampir setiap kelompok orang lain di wilayah ini. Dan yang sebenarnya sangat menarik adalah dari sudut pandang langsung di lapangan. Dari perspektif akar rumput, apa yang saya lihat di media sosial dan DM saya, segala macam hal. Apakah ini seperti gelombang besar cinta, dukungan, dan solidaritas? Dari rakyat Lebanon, dari rakyat Suriah, dari rakyat Iran tentu saja, tapi juga dari rakyat Irak. Dan tentu saja orang-orang India, salah satu hal yang paling menakjubkan dari seluruh situasi ini adalah kita sedang menyaksikan secara langsung bagaimana aliansi geopolitik berubah secara besar-besaran. Dan ada aliansi baru yang sedang terbentuk antara, kamu tahu, seperti India, Israel, Amerika Serikat, dan sekarang dengan apa yang sedang terjadi. Semuanya saling terhubung. Dan negara-negara Teluk, tapi juga dengan Amerika Latin, dengan Venezuela, dengan apa yang terjadi di Kuba. Semuanya saling terhubung dan semuanya saling berkaitan. Dan kita melihat gerakan solidaritas yang semakin berkembang di antara masyarakat. Dan menurut saya, selain hanya menjadi sesuatu yang membuat kita merasa baik, saya pikir ini benar-benar sebuah gerakan menuju sesuatu yang jauh lebih besar secara militer dan geopolitik ke depannya. Saya punya harapan besar soal itu. Saya benar-benar yakin ketika kita melewati perang ini, dan hanya Tuhan yang tahu kapan itu terjadi, kita belum melihat akhirnya saat ini. Tapi ketika itu terjadi, saya pikir akan ada penyesuaian kembali pertahanan keamanan. Saya tidak melihat bagaimana Trump bisa terus merasa nyaman atau berkontribusi pada NATO. Dan kita juga kehilangan Eropa. Seperti sekarang, Eropa hanyalah Eropa Barat. Eropa telah melakukan bunuh diri, oke? Ya, mari kita perjelas. Saya tidak melihat bagaimana Trump terus duduk di KTT NATO dan tidak mengatakan, ya dia sudah bilang kalian tidak berguna, kalian hanya macan kertas. Tapi saya benar-benar percaya bahwa di sisi lain dari pelangi ini, jika kita bisa menyebutnya begitu, adalah fakta pertahanan baru dengan negara-negara Teluk seperti negara-negara Sunni moderat, mungkin juga India. Kita sudah punya, kamu tahu, kesepakatan dengan koridor IMEC, yaitu koridor India, Timur Tengah, Eropa, yang seharusnya membawa barang dari India melalui Timur Tengah ke Eropa, melalui Eropa Timur. Saya tidak melihat bagaimana seluruh dunia tidak akan berubah setelah perang ini. Dan jika kamu bisa membayangkan sebuah kenyataan dengan Iran yang bebas, Ya, sebuah aliansi hanya antara Iran yang bebas dan Tiongkok, Israel, Amerika Serikat, serta mungkin Venezuela dan Kuba yang juga telah dibebaskan. Itu seperti mayoritas besar sumber daya, minyak, dan emas, terutama di dunia. Ya, dan itu nyata. Itu membuat Tiongkok jatuh. Itu maksudku. Jadi aliansi antara aliansi merah hijau tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Ini adalah langkah politik yang brilian. Komunisme adalah kultus kematian. ya, tapi juga kamu tahu, ini semua adalah hal besar. Kamu tahu, Islamisme,
Maaf, Islamisme. Islamisme, tapi kalau kita lihat lebih luas, ini sebenarnya semua tentang Tiongkok, bukan? Dan untuk mempertahankan status Amerika sebagai negara adidaya, Bahwa Amerika membeli pulau-pulau di seluruh Pasifik, Menginfiltrasi kaum muda, 100%. ini tentang Taiwan dan manufaktur chip, serta Trump yang akan pergi bulan depan atau 2 bulan lagi bersama Xi, dan pada dasarnya membagi-bagi serta berkata, kamu tahu, aku beri kamu ini, kamu beri aku itu. Jangan hentikan aku di sini. Begitulah cara aku melihatnya. Tapi ini adalah sebuah kesempatan. Ini adalah kesempatan untuk menjatuhkan para Islamis yang mencoba menghancurkan seluruh dunia. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Sekarang, jika kita meluangkan beberapa menit untuk membicarakan apa yang terjadi di Gaza dan apa yang terjadi setelah gencatan senjata dengan para Islamis, yang sayangnya masih ada di sana. Sebuah kisah yang tidak muncul di media arus utama, dan memang kenapa harus muncul, adalah kisah para janda Gaza yang malang ini yang disiksa dan diperkosa oleh Hamas. Saksikan ini. Ada kejahatan ketika perempuan dieksploitasi, bukan? Saya katakan kepada anda, tidak mungkin. Dia menipu perempuan. Perempuan itu miskin. Dia membuat dirinya terlihat seperti sepotong roti dan sepotong gula. Aku bilang padamu, datanglah ke sini, ada pengusiran untuknya. Dan dia mewakili sebuah organisasi Islam. Islami Tanzim. Itu adalah organisasi politik. Aku adalah seorang penggerak politik. Jika kamu ikut denganku seperti ini, aku akan memberimu sebanyak ini. Dan perempuan yang tidak punya pengalaman dalam hidup seperti ini, maksudku, mereka akan terisolasi. Aku punya 4 anak. Dia berkata padaku, wow, mereka sudah berpisah. Masya Allah, kamu punya semua kecantikan ini dan mereka sudah berpisah. Dia berkata padaku, jangan khawatir, aku akan membantumu. Dan aku akan berada di sisimu. Berikan aku nomormu dan aku akan baik-baik saja. Aku menganggapnya seperti seorang ayah, jujur saja. Ini ayahku. Dia ingin membantuku dalam situasi seperti ini. Tentu saja, ada orang baik seperti halnya ada orang jahat. Dia berkata padaku, aku ingin terbuka padanya. Di mana para feminis yang mengaku-ngaku itu dan brigade rambut biru saat kamu membutuhkannya? Oh, mereka sedang di kapal, kan? Yes. Apa yang sedang terjadi di kapal? mereka adalah kapal armada yang dipenuhi predator seksual. Ya Tuhan. Iya, jadi ternyata beberapa dari mereka sudah membuat orang kesal karena mereka berhubungan di kapal ini. Kurasa pelacaknya. Tapi beberapa dari mereka sebelum atau setelah mereka kembali dari petualangan kecil mereka di Kuba. Oh, itu setelahnya. Ya. Dari mana mereka mendapatkan semua perahu ini? Dan banyak ekspedisi, banyak sekali uang karena mereka sedang fokus pada Iran. Ya. Jadi, di mana armada Grata ke Selat Hormuz? Mereka tidak peduli tentang itu. Aku ingin sekali melihat mereka bekerja dengan Iran. Greta, kalau kamu mau berguna, kenapa kamu tidak membawa armada kecil ke Selat Hormuz? Mungkin saat itu aku akan beli tiket. Ya ampun, aku masih berpikir kita seharusnya membiarkan mereka masuk ke Gaza. Tapi sebenarnya mereka bekerja untuk Republik Islam. Mereka bekerja sama dengan mereka dan kemungkinan besar didanai. Aku 100% yakin mereka memang begitu. Dan mungkin inilah yang kita butuhkan, agar sumber dana mereka benar-benar kering. Apa yang akan terjadi pada semua proksi ini? Apa yang akan terjadi pada Hamas begitu uang dari Republik Islam sudah tidak ada lagi? Qatar? Ya, maksudku bisa saja Qatar. Bisa juga beberapa pihak lain yang punya kepentingan untuk mendorong itu. Tapi itu jelas akan mengubah situasinya. Itu mengubah apa yang perlu kamu lihat sekarang untuk semua proksi teroris ini. Houthi dan proksi di Irak, serta proksi di Suriah yang masih ada. Meskipun sekarang sudah lebih kecil. Dan Lebanon dengan Hizbullah, Jihad Islam, semuanya. Bahkan jika kita menyelesaikan seluruh perang ini, dan misalnya kita menang, Barat menang, semua infiltrasi, semua manipulasi pikiran di Barat, itu masih ada. Oh Tuhan ya, benar. Tapi seperti ini bukan ironisnya, mungkin itu hanya akan tetap ada setelah kita menumbangkan rezim itu. Benar, itulah ironinya. Itu akan tetap ada di Eropa, benar. Mungkin di Amerika mereka akan berhasil membersihkan sedikit, tapi bukan di dunia akademis. Ya, mereka harus membersihkan dunia akademis dan media berita. Iya, itulah perangin sebenarnya di sini. Maksudku, kita memang punya perang militer. Tapi menurutku kebanyakan orang yang terlibat dalam perang militer ini paham bahwa mereka tidak punya peluang melawan aliansi antara Israel dan Barat.
Jadi mereka memilih untuk menginvestasikan sebagian besar waktu dan energi mereka ke dalam perang persepsi, sebuah perang psikologis. Dan masyarakat Amerika sendiri benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mereka benar-benar mempercayai berita mereka. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa baik media berita sayap kiri maupun sayap kanan, media sosial, selebriti, akademisi, dan juga podcaster favorit mereka, semuanya telah dibeli oleh orang-orang yang sama persis. Saya melihat video luar biasa yang menampilkan Anna Kasparian dan Nick Fuentes berdampingan, mengatakan hal yang persis sama karena mereka disuruh begitu. Mereka telah dilatih untuk mengatakan hal yang persis sama. Kamu tahu, ini benar-benar seperti siapa namanya itu? Hasan Piker dan Tucker Carlson. Semua orang ini telah dibeli dan dijual oleh Republik Islam Iran, oleh Qatar, oleh semua pihak itu. Hasan Piker mendapat sambutan pahlawan di Universitas Yale. Dan dia mengatakan bahwa kejatuhan Uni Soviet adalah hal yang baik. Dan itu benar-benar mengejutkan. Dan orang Amerika tidak memahaminya. Karena mereka, kamu tahu, mereka hidup di negara yang bebas. Jadi mereka tidak mengerti pentingnya dan dampak dari perang psikologis dan propaganda. Dan begitu banyak orang yang tumbuh bersama saya menerima pesan setiap hari yang kalau 10 tahun lalu itu akan menjadi alasan untuk memasukkan seseorang ke rumah sakit jiwa. Saya benar-benar menerima pesan panjang setiap hari dari orang-orang yang benar-benar saya kenal dan tumbuh bersama saya. Orang-orang di dunia akademis, orang-orang di beberapa universitas Ivy League ternama, orang-orang yang terlibat profesor, orang-orang yang seharusnya lebih tahu. Mereka mengirimkan saya seperti kolase propaganda yang kacau, yang dijahit dari kiri dan kanan, dari Islamis dan sosialis, dan semua mesin propaganda yang berbeda-beda ini. Dan mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu bukan berita yang kredibel, bahwa semua sumber yang mereka kutip saling mengulang satu sama lain. Dan itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan. Ini benar-benar perang. Kita bahkan belum masuk ke arena itu menurut saya. Amerika belum sadar. Dan saya sebenarnya memberikan ceramah minggu lalu kepada sekelompok pemimpin perempuan. Mereka berpikir bahwa kita sedang kalah dalam perang ini. Maksud saya, mereka menganggap propaganda psikologis. Ini adalah bagian dari propaganda, bahwa orang Amerika sekarang diberitahu bahwa perang ini sedang kalah. Ini benar-benar sudah kalah. Dan alasan mengapa itu terjadi adalah kampanye disinformasi untuk membuat rakyat Amerika kehilangan semangat. Dan itu sangat berhasil. Dan mengapa mereka melakukannya? Mereka melakukannya agar rakyat Amerika memberi tekanan pada pemerintah Amerika untuk menghentikan perang yang benar-benar sangat dibutuhkan ini. Ya. Dan itu tidak benar. Jika kamu melihat kenyataan di lapangan, Iran saat ini benar-benar sedang dipimpin oleh sosok boneka saja. Kami telah menyingkirkan 3 atau 4 tingkat teratas dari IRGC, Ayatollah, Basij, semua kelompok militan, seluruh kepemimpinan politik, dan seluruh kepemimpinan agama. Dan kami telah melakukannya dengan sukses dan dengan korban sipil yang minimal. Perang ini jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, memang seperti itu. Ya, sangat mencolok. Saya belum pernah melihat apapun selama puluhan tahun saya bekerja di bidang hak asasi manusia dan hak-hak internasional serta hak-hak masyarakat adat yang sebersih, setepat, dan seterencana ini. Pasti ada hal-hal yang memang tidak dipikirkan dengan matang. Misalnya, menurut saya beberapa gencatan senjata dan jeda ini, tapi kita sedang menyaksikan runtuhnya salah satu kekaisaran paling jahat di dunia secara langsung dan dengan sangat sedikit pertumpahan darah sipil. Dan itu luar biasa. Benar sekali. Tapi rakyat Amerika tidak tahu itu. Dan mereka sangat yakin, bahkan saya melihat, Anda tahu, orang-orang Amerika yang berpikir, yah, Israel sedang menjalankan perang yang adil karena ini adalah ancaman eksistensial bagi Israel. Tapi orang-orang Amerika sedang menghadapi ancaman eksistensial. Kita tidak sedang menghadapi itu. Itu bukan ancaman yang akan segera terjadi bagi kita. Iran sebenarnya tidak benar-benar akan punya senjata nuklir. Kita sudah diperingatkan tentang hal ini di Irak. Dan itu adalah propaganda yang telah disuapi kepada mereka seperti ditembakkan langsung ke mata mereka selama berbulan-bulan oleh sistem berita ini. Dan para akademisi serta semua sistem distribusi dan pemrosesan informasi yang telah dibajak oleh Aliansi Merah Hijau. Dengan sentuhan antisemitisme baik secara terselubung maupun terang-terangan di semua berita ini. Tapi bicara soal bajingan, kita ingin melanjutkan ke segmen favorit kita, bajingan minggu ini. Baiklah, mari kita simpan dulu. Mari kita simpan teman-teman, karena setiap minggu selalu ada lebih banyak lagi. Sosyana, siapa bajinganmu minggu ini? Oh, Sosyana, tarik napas dulu. Tarik napas, Len. Aku. Oke, bajingan versiku adalah 2 wanita ini dan orang-orang seperti mereka, tapi khususnya 2 orang ini. Aku bahkan tidak punya nama mereka saat ini, tapi aku yakin kita akan mendapatkannya. Sepertinya mereka ibu dan anak perempuan. Benar, oke, mereka dari Inggris.
Dan mereka sangat berani karena mereka benar-benar menatap orang Israel yang mereka yakini sebagai pembunuh bayi. Dan mereka berteriak kepada mereka di depan umum. Dan saya harus bilang, para wanita, jika kalian benar-benar menganggap mereka pembunuh bayi, kenapa kalian tidak merasa gugup? Kenapa kalian tidak khawatir bahwa Mossad yang jelas-jelas punya mata palsu di antara orang Israel tahu nama kalian, nama teman-teman kalian, semua nama anak-anak tidak sah kalian. Mereka tahu persis di mana kalian tinggal. Mereka tahu di mana semua orang berada. Dan kami akan mengejar kalian. Kenapa kalian tidak berpikir sejenak? Mungkin ini bukan ide yang bagus. Karena kalian tahu itu tidak benar. Semua orang yang berteriak-teriak pembunuh bayi kepada orang Israel tahu bahwa tidak akan ada yang benar-benar terjadi pada kalian. Jadi, kalian hanya bersikap performatif. Karena jika kalian benar-benar mengira kami adalah pembunuh bayi dan kalian pikir kami benar-benar menguasai dunia, kalian pasti akan gugup. Kalian akan khawatir kalau kalian akan jadi target kami berikutnya. Tapi kenyataannya tidak. Kalian hanya bersikap performatif. Kamu dan putrimu berkeliling sambil meneriakan pembunuh bayi kepada orang-orang. Biar aku kasih tahu sesuatu. Karma itu dan dia mirip denganku. Hei, ya, kamu lupa menyebutkan ini di Vietnam. Tempat orang Israel datang untuk bernapas sejenak. Tahu kan? Mereka pergi ke Thailand, mereka pergi ke Vietnam. Hanya untuk, kamu tahu, melepas penat dari situasi yang sangat sulit. Banyak dari anak-anak ini memang begitu. Seperti setelah survei ini, atau setelah para penyintas, mereka telah melihat teman-teman mereka dibunuh. Dan 2 ular berbisa yang menjijikkan ini. Saya tidak mengerti kenapa pihak berwenang Vietnam tidak langsung menangkap mereka. Karena ini akan membuat orang enggan. Hal seperti ini tidak terjadi di Thailand, omong-omong. Itu pernah terjadi sekali atau 2 kali. Sangat-sangat jarang. Dan orang-orang seperti ini langsung ditindak. Karena pariwisata Israel sangat penting. Tapi sekarang pariwisata Israel benar-benar mulai berkembang ke Vietnam dan Filipina. Jadi, negara-negara ini harus bisa mengendalikan orang-orang seperti ini. Tapi mereka sangat marah. Mereka menjijikkan, lawan aku, menjijikkan, lawan aku. Aku tidak akan dipenjara. Aku akan masuk, aku juga akan dipenjara. Orang-orang Israel tetap begitu tenang. Aku tidak tahu bagaimana mereka, aku harus bilang padamu, mereka tetap begitu. Dia pasti langsung siaran langsung. Iya. Iya. Tapi faktanya adalah mereka merekam video diri mereka sendiri saat mengejar orang-orang Israel yang sedang mengurus urusan mereka sendiri. Berteriak-teriak tidak jelas kepada mereka, lalu mengunggahnya ke internet. Karena mereka bangga akan hal itu. Karena ini adalah hasil langsung dari semua kebencian dan propaganda antisemit yang mengalir bebas di seluruh dunia barat. Ya, tanpa konsekuensi apapun. Benar sekali. Tapi itulah sebabnya, terutama di Inggris. Orang-orang yang menonton ini, seperti kamu di rumah, harus secara aktif melawan antisemitisme. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu anggap remeh dengan berkata, oh itu menyedihkan. Tidak, ini benar-benar berdampak nyata di dunia nyata. Sangat mengkhawatirkan. Benar sekali. Dan kalau mereka punya sedikit lebih banyak keberanian, mereka sebenarnya bisa saja mengambil batu dan melemparkannya ke arah mereka. Dan masalahnya, aku pasti sudah melemparkan mangkuk ramen ke. Ya Tuhan, ya mereka pasti sudah tertutup oleh. Tidak. Maksudku, itu benar-benar buruk. Tapi masalahnya, semua orang selalu membicarakan tentang mayoritas diam kan? Seperti orang-orang bilang tidak, kami tidak semua seperti itu. Dan kamu bisa lihat di video. Ada satu video di mana seseorang berteriak pada anak-anak yang sedang makan mie. Wanita di belakang itu seperti dia tampak ngeri dengan apa yang terjadi. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Benar sekali, ya kan? Dan hal tentang mayoritas diam adalah mayoritas diam itu ikut terlibat. Benar kan? Mayoritas diam. Itu yang dikatakan Elie Wiesel. Benar. Ketidakpedulianlah yang menciptakan keadaan itu, bukan yang lain. Dan kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Karena itu selalu dimulai dengan orang Yahudi. Itu selalu dimulai dengan orang Yahudi dan tidak pernah berakhir dengan mereka. Itu berakhir dengan orang Yahudi. Ya, terima kasih. Mereka benar-benar bajingan yang pantas. Dan saya ingin menyebutkan dan mempermalukan mereka. Seperti menampilkan foto-foto mereka. Dan jika Anda mempekerjakan salah satu dari wanita-wanita mengerikan ini, maka tolong lakukan hal yang benar dan pecat mereka karena mereka memalukan. Oke. Emily, siapa bajinganmu minggu ini? Ya, aku sudah banyak berpikir tentang siapa yang ingin aku soroti minggu ini karena ada banyak pilihan. Tidak pernah kekurangan bajingan di dunia ini. Tidak pernah. Tapi pada akhirnya ada satu kejadian kemarin yang sangat-sangat tragis dan ingin kubicarakan. Jadi, bajingan aku minggu ini adalah IRGC. Nah, itu bisa jadi karena jutaan alasan. Tapi khusus minggu ini, aku harus bilang IRGC dan pasukan Basij. Karena cerita tentang Ahmed Khodai yang sebenarnya bunuh diri kemarin. Ini adalah seseorang yang bersama istrinya pada saat itu di puncak aksi protes beberapa bulan lalu membantu beberapa pengunjuk rasa yang terluka masuk rumah mereka.
Istrinya adalah seorang perawat. Pasukan keamanan IRGC menyerbu rumah mereka dan akhirnya menembak istrinya. Ketika mereka membawa jenazah istrinya beberapa minggu kemudian, mereka telah merekam video dan gambar saat mereka melakukan pelecehan seksual terhadap jenazahnya dan mengirimkannya kepada suaminya. Apakah dia sudah benar-benar meninggal dan mereka pada dasarnya? Iya. Ya Tuhan. Iya. Ini jelas merupakan kisah yang mengerikan. Dan hal yang paling mengerikan adalah bahwa ini sebenarnya bukan hal yang tidak biasa. Ini adalah sesuatu yang mereka lakukan. Ini adalah cara mereka beroperasi. Ini adalah alat yang mereka gunakan untuk meneror seluruh penduduk. Dan saya rasa orang-orang di barat tidak benar-benar memahami sejauh apa mereka bersedia melakukan hal-hal seperti ini. Kita sedang membicarakan rezim yang pejabatnya bahkan telah mengeksekusi anak-anak mereka sendiri dalam situasi tertentu. Ya Tuhan, jadi mengatakan bahwa mereka ekstrim sebenarnya tidak cukup menggambarkan betapa parahnya di dunia di mana kamu merasa tersinggung pada tingkat yang sama hanya karena seseorang berkata sesuatu di X. Itu bukan hal yang sama. Fakta bahwa rezim Islam masih ada hingga hari ini benar-benar seperti neraka distopis. Dan inilah alasan yang semakin kuat mengapa menurutku semua orang di komunitas internasional harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap hal ini dengan cara apapun yang mereka bisa, baik secara militer maupun cara lainnya. Amin. Mereka benar-benar monster berbentuk manusia. Dan kejahatan yang sama seperti yang terjadi pada 7 Oktober ketika mereka memperkosa perempuan yang sudah meninggal. Setelah mereka memperkosa para korban, mereka membunuh mereka dan terus memperkosa mereka. Mereka adalah monster menjijikan yang harus disingkirkan. Apalagi yang ingin kamu lakukan terhadap orang-orang seperti ini? Mereformasi mereka? Itu tidak akan terjadi. Statusnya tidak sama seperti yang kita lihat. Kamu tahu, kamu tadi membicarakan tentang bagaimana Islamisme adalah kultus kematian. Dan itu memang benar sekali. Maksudku, pola-pola seperti ini kita lihat di semua komunitas teroris Islamis. Oke? Hizbullah punya hal-hal seperti ini. Houthi punya pernikahan anak. Mereka melakukan hubungan seks. Jangan lupakan soal pedofilia. Ya, ini memang masalah di semua komunitas ekstremis ini. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Jika kita tidak, itu akan terus menyebar. Iya. Maksudku, aku baru saja menonton tentang kejadian di Afghanistan. Apa yang mereka lakukan pada anak laki-laki kecil di sana? Mereka pada dasarnya menjadikan mereka sebagai pelacur. Semuanya menjijikan. Dan kau tahu apa? Kau tahu apa yang paling buruk? Ada satu pedofil Yahudi, Epstein, dan semua komentar yang aku terima hanya tentang Epstein, negara Epstein. Menyudutkan satu pedofil Yahudi. Aku yakin pasti ada lebih dari satu. Oke? Tapi kami tidak mengagungkan atau memuliakan pedofilia. Itu tidak diatur dalam hukum di sini. Sedangkan di Israel itu ada. Kami malu dengan Epstein, oke? Dia tidak mewakili apa yang kami perjuangkan. Tapi sebaliknya, ini benar-benar mewakili sekte ini. Dan aku sudah tidak tahan lagi. Semua komentar yang aku terima hanya Epstein. Tapi bagian yang luar biasa adalah kemunafikannya. Karena orang-orang yang sama yang heboh soal Epstein dan mengklaim bahwa Epstein dikendalikan oleh Israel, justru sepenuhnya mendukung Hamas, Hezbollah, Houthi, Republik Islam Iran. Di semua tempat ini, apa yang dilakukan Epstein tidak hanya legal, tapi juga diatur dalam undang-undang dan bahkan didorong. Itu adalah pedofilia yang dilembagakan. Dan orang-orang ini adalah orang yang sama yang mendukung mereka. Itu gila, tapi itulah sebabnya semuanya hanyalah proyeksi. Semuanya adalah proyeksi. Tidak, teman-teman. Kalian juga melewatkan bagian yang sangat besar dari ini. Yahudi adalah kambing hitam, oke? Yahudi adalah kambing hitam. Aku memang punya kemarahan. Aku memang punya kemarahan besar. Tapi aku tidak bisa mengarahkannya ke sini. Karena itu akan dianggap rasis. Aku tidak bisa melampiaskannya pada skandal pemerkosaan oleh geng di Inggris. Iya, geng-geng. Dan para geng itu. Aku tidak bisa melakukannya di sana. Karena mereka orang kulit coklat. Dan orang kulit coklat tidak bisa menjadi penindas. Mereka hanya bisa menjadi yang tertindas. Oleh karena itu, aku harus pergi ke... Kecuali untuk suara kulit coklat. Orang Yahudi selalu menjadi kambing hitamnya. Ya. Bahkan jika aku tidak bisa menyebut nama Epstein, aku tidak bisa menyebut siapapun dalam geng pemerkosa itu. Karena aku tidak bisa melakukannya. Tapi aku bisa melakukannya di sini. Dan orang Yahudi selalu ada di sana, duduk di sana untuk dijadikan kambing hitam. Itu adalah bagian dari apa yang suka disebut Thai sebagai kompleks Yesus, yaitu memproyeksikan semua dosa mereka ke patung ini, lalu menuntut agar kita dibunuh. Iya. Iya. Baiklah, dengan nada bahagia itu, siapa bajinganmu? Jadi bajinganku hari ini dan setiap hari adalah PBB. Oh, kenapa tidak?
Sekarang, seperti yang baru saja kita dengar, Republik Islam terkenal dan dikenal karena kejahatan mereka terhadap kemanusiaan, pedofilia mereka, dan pelecehan seksual terhadap gadis-gadis tak bersalah. Sebelum mereka mengeksekusi mereka tanpa alasan, penangkapan mereka, penyiksaan mereka, pembantaian terhadap warga sipil tak bersalah mereka sendiri, dan warga sipil tak bersalah di seluruh dunia. Ada perang proksi di mana-mana. Dan Anda pasti berpikir bahwa sebuah badan seperti PBB yang berpura-pura menjadi semacam otoritas moral yang dilihat jutaan orang di seluruh dunia sebagai otoritas moral, sebagai pihak yang bisa menilai orang lain, akan bersikap entahlah bermoral atau beretika dalam beberapa hal. Tapi nyatanya tidak, karena mereka baru saja memilih Republik Islam Iran untuk duduk di komite khusus mereka tentang Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menilai dan memutuskan isu-isu tentang hak perempuan, hak asasi manusia, terorisme, pemberantasan terorisme, dan berbagai hal seperti itu. Hal-hal yang justru Republik Islam Iran secara khusus dan nyata bersalah melakukannya. Dan saya rasa selama bertahun-tahun saya sudah membicarakan hal ini karena saya telah bekerja di bidang hak asasi manusia internasional selama bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun, menurut saya, PBB adalah salah satu lembaga paling jahat yang ada. Karena mereka seharusnya menjadi dan berpura-pura menjadi otoritas hukum, moral, dan kemanusiaan. Orang-orang yang seharusnya bisa mencegah hal-hal buruk terjadi, tapi mereka tidak melakukannya. Yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan platform mereka untuk memberikan panggung kepada orang-orang yang melakukan kekejaman ini. Sehingga mereka tidak hanya tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga terus melakukannya. Mereka bisa terus melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan ini di seluruh dunia tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Jadi, bajingan minggu ini jelas adalah Republik Islam Iran, tapi juga PBB, karena telah memberikan mereka platform pengambilan keputusan yang besar dan sangat penting ini. Dan menurutku, bagi kalian yang sebelumnya belum bisa melihat masalahnya, betapa bermasalahnya PBB jika sekarang pun kalian masih belum bisa melihatnya. Setelah Republik Islam Iran membantai antara 30 hingga 100 ribu rakyatnya sendiri hanya pada bulan Januari saja. Mereka adalah orang-orang yang terpilih untuk membuat keputusan dan kebijakan besar tentang hak asasi manusia. Tidak, maksudku tidak mungkin. Tidak ada cara untuk menembusnya. Tidak ada cara untuk menembusnya. Mereka melindungi para pelanggar HAM terburuk di dunia. Mereka sudah melakukan itu. Kamu harus lihat siapa saja yang ada di komite-komite itu. Maksudku, PBB. Anggota-anggota PBB sendiri telah terlibat, diadili, dan terbukti bersalah atas berbagai macam kejahatan terhadap kemanusiaan, perdagangan seks, perdagangan manusia di seluruh Karibia. Mereka juga terlibat dalam serangan 7 Oktober ya. Penyelidikan internal PBB terhadap staf mereka sendiri yang terlibat menunjukkan bahwa setengah dari orang-orang yang mereka selidiki ternyata benar-benar terbukti bersalah melakukan hal-hal mengerikan, pemerkosaan, penyiksaan, penyanderaan, penculikan, pembunuhan. Dan itu benar, bukan hanya di sini, tapi di seluruh dunia, ya. Tapi kita memang suka kalau kisah bajingan berakhir bahagia. Dan dari yang aku dengar, PBB sedang kehabisan uang karena Amerika akan menarik banyak dana. Dan setidaknya UNRWA terlihat sedang dalam krisis besar yang merupakan kabar baik. UNIFIL yang bersembunyi telah membeli seorang teroris. Tidak ada yang akan mendanai mereka lagi. Semoga, sekali lagi, setelah perang ini, aku rasa akan ada banyak perubahan di dunia organisasi internasional. Dan aku berharap PBB akan, entahlah, berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, karena tidak bisa terus seperti ini. Orang-orang yang melakukan kejahatan terburuk terhadap kemanusiaan tidak bisa memiliki suara yang sama dengan negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Itu sama sekali tidak masuk akal. Jadi mari kita berharap ini adalah awal dari akhir mereka. Tapi benar-benar bajingan luar biasa. Mereka sudah jadi bajingan berkali-kali dan selalu ada alasan baru yang bagus untuk menjadikan mereka bajingan. Oke, bajingan pilihan saya minggu ini adalah seorang pria picik bernama Konrad Berkowicz yang merupakan anggota parlemen sayap kanan dari Partai Konfederasi di parlemen Polandia. Nah, pria ini tentu saja dia bukan siapa-siapa. Dan bagaimana caranya menjadi seseorang di dunia yang sangat bising seperti sekarang ini? Nah, kamu ambil bendera Israel, kamu lepas bintang Daudnya, lalu kamu ganti dengan simbol Nazi.
Dan kamu memutuskan bahwa pada hari peringatan Holocaust yang jatuh minggu lalu, kamu akan meludahi kenangan para Yahudi yang dibantai oleh Nazi. Ambil simbol Nazi dan pajang itu dalam pidatomu sebagai anggota parlemen. Dan sekali lagi, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Orang itu berasal dari partai sayap kanan ekstrim Polandia, yang artinya, seperti yang kamu katakan tadi, seperti yang selalu kita katakan, antisemitisme bisa datang dari mana saja. Itu bisa datang dari sayap kiri ekstrim, bisa juga dari sayap kanan ekstrim. Pria ini sekarang mendapatkan ketenaran sesaat karena menjadi bajingan total dan meludahi kenangan semua orang yang terbunuh. Dan melakukannya pada hari peringatan Holocaust hanya untuk memutarbalikkan luka itu sedikit lebih dalam. Jadi, aku tidak tahu banyak tentangmu, karena mungkin memang tidak banyak yang bisa dikatakan, kecuali bahwa kamu adalah bajingan Konrad Berkowicz dari Polandia. Oke, sekarang mari kita bersihkan jiwa kita dan merasa baik tentang kemanusiaan dengan mencari beberapa pahlawan. Dan selalu ada pahlawan. Sosyana, siapa pahlawanmu? Pahlawanku sebenarnya sangat berkaitan dengan si bajingan tadi, ironisnya. Karena ada lagi perempuan histeris, kali ini di New York, yang mengejar orang Israel sambil berteriak, "Pembunuh bayi, pembunuh bayi." Karena itulah yang biasa dilakukan gadis kulit putih. Maaf dan Sofia Karen, tidak ada yang melakukan apa-apa seperti yang bisa kamu lihat. Dalam video ini, orang-orang Israel itu benar-benar hanya duduk di sana. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin dia sudah belajar bahasa Ibrani, atau cukup tahu beberapa kata dalam bahasa Ibrani, atau aksennya, atau dia hanya tahu kalau mereka itu orang Israel. Dan dia melihat mereka, lalu dia seperti pembunuh bayi. Orang-orang ini adalah pembunuh bayi. Dan dia merekam dirinya sendiri karena dia pecundang. Lalu Spider-Man muncul dan berkata, "Kamu tidak boleh melakukan itu." Benar-benar, dia tidak berteriak, dia tidak membentak, dia hanya berkata, "Kamu tidak boleh melakukan itu. Kamu seharusnya tidak mengganggu orang, kamu benar-benar tidak boleh melakukan itu di sini." Santai banget, kalian juga bisa melakukan ini sendiri. Bahkan jika kalian tidak terlihat seperti Spider-Man. Ini sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan mendatangi orang gila sekalipun dan berkata, "Ya, kamu seharusnya tidak melakukan itu sayang, dan itu bukan ide yang baik. Jadi Spider-Man, kamu adalah pahlawanku, karena menjadi orang yang baik, normal, dan sopan." Selamat untukmu dan kafir Karen. jangan sedih karena mereka tidak menyukaimu. Mereka hot dan kamu tidak. Ya, mereka Devi hot. Dan biar aku kasih tahu, dia kehilangan pekerjaannya. Ini kedua kalinya dia kehilangan pekerjaannya. Dia seharusnya tidak berinteraksi dengan manusia. Dia seorang profesional kesehatan mental, oke? Dan dia kehilangan pekerjaannya. Spider-Man tentu saja adalah pria berkostum Spider-Man di Times Square. Bukan yang asli, meskipun kita memang suka Tom Holland. Aku suka juga hubungan Zendaya itu. Tapi bagaimana perasaanmu yang sebenarnya terhadapnya? Dia sedang membicarakan Tom Holland? Tapi dia memang pria yang baik seperti Seperti manusia biasa pada umumnya. Seperti orang New York seharusnya. Persis seperti New York tempat aku dibesarkan, pokoknya. Ya, kami mencintaimu Spider-Man. Terima kasih. Kami tidak tahu siapa kamu di balik topeng itu. Tapi benar-benar pahlawan minggu ini. Emily, siapa pahlawanmu minggu ini? Jadi pahlawanku minggu ini adalah Javier Milei, Perdana Menteri apa Presiden Argentina. Ya, dia baru saja tiba di Israel. Yeay, Sayangnya, aku tidak bisa mewawancarainya karena aku tidak bisa berbahasa Spanyol. Tapi, kamu bisa. Aku dengar Javier, por favor. Aquí estamos. Jadi, la única que tepe entrevistar en toy es que país. Apapun yang dia katakan, dia sudah lama jadi pahlawanku. Aku sudah lama jadi penggemar berat Milei, segala sesuatu yang dia perjuangkan, mulai dari ekonomi hingga Israel. Dan dia telah menjadi teman sejati, sekutu sejati bagi negara Israel selama masa-masa yang sangat sulit setelah peristiwa 7 Oktober. Seorang teman dan sekutu yang tangguh, dan juga seseorang yang secara aktif bekerja untuk memajukan dan mengembangkan Israel secara diplomatis, ekonomi, dan dalam berbagai cara dalam hubungan Argentina-Israel, serta Israel secara umum di Amerika Latin. Jadi, kamu adalah pahlawanku minggu ini. Teruskan pekerjaan luar biasa yang sudah kamu lakukan, dan terima kasih telah menjadi teman bagi Israel. Kami menyukai Javier Milei. Dan dia juga, kamu tahu, dia juga menyenangkan. Oh ya, apakah kamu sudah melihat video dia bernyanyi? Dia akan menyalakan obor pada hari kemerdekaan yang merupakan kehormatan besar di negara ini. Dan pada dasarnya, tadi malam mereka mengadakan gladi resik. Dan ada 2 penyanyi asal Argentina yang akan memberikan semacam penghormatan kecil untuk dia. Dia mengambil mikrofon dan mulai bernyanyi bersamanya. Orang itu memang berkarisma. Itu yang aku suka darinya.
Dan kabar baiknya juga adalah akan ada penerbangan langsung ke Tel Aviv di lokasi. Ya, ayo lakukan di lokasi. Ayo pergi. Cahaya selatan, cahaya utara. Aku tidak mau mengutip itu. Mereka punya cahaya selatan, cahaya matahari, cahaya matahari. Ayo pergi ke Argentina. Aku suka Jadiel Mile. Hal kecil yang jadi kebanggaanku adalah aku pernah bertemu dengannya dan sempat berbicara sedikit dengannya. Dan dia sangat baik. Oh, sangat baik. Sangat baik, sangat simpatik seperti yang kita katakan dalam bahasa Spanyol. Pahlawan hebat, Emily. Bagaimana denganmu, Jeff? Jadi aku punya cerita pahlawan yang benar-benar hangat dan menyenangkan. Mirip dengan kisah teman baik kita, Spider-Man. Jadi minggu lalu, aku sebenarnya tidak tahu kapan kejadian itu terjadi. Tapi aku rasa itu belum lama ini. Ada seorang pria Yahudi yang memiliki restoran pizza di Hastings-on-Hudson, New York. Sebuah kota kecil di Westchester County. Dan restoran itu bernama Slices Pizza. Restoran itu dimiliki oleh seorang pria Yahudi bernama Isaac Garson. Dan seperti banyak tempat lainnya, menurutku saat ini hampir mustahil menemukan seorang Yahudi yang belum pernah menjadi target Ku Klux Klan. Kau tahu, seperti aku, setiap dari kita, tidak peduli apa yang kita lakukan, tidak peduli di mana kita berada. Pernah, apa kamu mencatat itu? Ya, Ku Klux Klan. Ayo jadikan ini sebagai tagar, tolong. Aku akan di sini sepanjang hari. Pada dasarnya, mereka menargetkan pria ini yang benar-benar baik hati. Seperti tukang pizza yang suka memberi makan anak-anak di sekitar. Semua orang menyukainya, semua orang mengenalnya. Dan mereka menyerangnya dan merekam diri mereka sendiri saat melakukannya. Karena sekali lagi, propaganda dan kebencian antisemit sudah benar-benar dianggap biasa. Jadi mereka merasa sangat bangga melakukannya. Mereka ingin jadi sorotan sesaat. Jadi mereka merekam diri mereka sendiri saat melecehkannya dan mencoba memaksanya untuk mengatakan bahwa peristiwa 7 Oktober itu baik dan bahwa pemerkosaan serta pembunuhan perempuan dan anak-anak tak berdosa di Israel oleh Hamas adalah hal yang baik. Tapi dia tidak mau mengatakannya dan mereka semakin menjadi-jadi, semakin parah dan situasinya benar-benar buruk. Itu sangat mengerikan. Dan pria malang ini dia hanya berkata, "Aku hanya ingin perdamaian." Dia bilang, "Aku percaya pada perdamaian. Aku percaya pada kemanusiaan semua orang." Dia benar-benar seperti pria baik yang manis dan luar biasa yang hanya mengurus urusannya sendiri. Dan mereka terus menyerangnya, dan mereka menyerangnya habis-habisan. Dan komunitas Hastings-on-Hudson melakukan apa yang seharusnya dilakukan semua komunitas. Tapi hampir tidak ada komunitas yang benar-benar melakukannya. Mereka datang beramai-ramai. Mereka berkata, tidak di sini, tidak di lingkungan kami, tidak di komunitas kami, tidak selama saya ada. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Dan mereka datang ke restoran pizza miliknya. Ratusan orang datang setiap hari membeli dagangannya, hadir untuk mendukung dan menunjukkan solidaritas, mengundang media, menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka mendukungnya, bahwa mereka tidak akan membiarkan dia diintimidasi. Mereka tidak akan membiarkan dia menjadi sasaran, bahwa mereka mencintainya, mereka menghormatinya, dan mereka menghargainya sebagai anggota komunitas mereka. Dan mereka melawan gerakan Nazi modern ini seperti yang seharusnya dilakukan semua orang. Jadi, merekalah pahlawan saya minggu ini. Dan kita melihatnya. Hanya supaya kamu tahu, aku tahu ini kota kecil di tengah-tengah New York di sisi lain planet ini. Kalian membuatku terharu sampai menangis. Jadi aku ingin kalian tahu bahwa ini tidak hanya berdampak pada dia dan komunitas Yahudi di sini, tapi juga pada komunitas Yahudi di seluruh dunia. Jadi aku ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hatiku yang terdalam. Kalian adalah pahlawanku minggu ini. Wow, itu benar-benar cerita yang luar biasa. Indah sekali ya. Kalau semua orang benar-benar berani seperti ini, maka Ku Klux Klan, aku suka sebutan itu, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Atau, kamu tahu, kalau kamu hanya ingin bisnis Yahudi mendapatkan lebih banyak uang karena kamu terus-menerus melecehkan mereka. Hal yang sama juga terjadi di Second Avenue Deli, yang merupakan tempat ikonik di New York. Dan hal yang sama juga terjadi saat itu. Dan orang-orang mulai datang dan berkata, sudah cukup. Itu juga terjadi pada sebuah kafe Israel beberapa tahun yang lalu. Ini terus terjadi. Tapi tidak ada yang lebih ampuh daripada komunitas yang melawan, karena itulah dampaknya. Begitulah cara kamu bisa memberikan dampak dan menghilangkan antisemitisme di sekitarmu. Kamu punya kekuatan. Lakukanlah. Oke, aku ingin membicarakan tentang pahlawan lainnya. Aku sudah memperhatikan pria ini selama beberapa waktu. Dan bukan hanya dia saja, dia dan perusahaannya, Alex Karp, dia adalah CEO Palantir. Palantir adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang membuat, kamu tahu, perangkat lunak berskala besar. Mereka mengambil data dan perangkat lunak dalam jumlah besar, lalu membuatnya menjadi masuk akal, menghasilkan wawasan, dan kemudian mengambil tindakan. Dan tentu saja, pekerjaan seperti ini sangat penting untuk keamanan nasional.
Ini sangat penting untuk pemberantasan terorisme. Dan dia mendirikan perusahaan ini setelah peristiwa 11 September, ketika dia melihat ada banyak data yang tidak dimanfaatkan secara efektif untuk mencegah salah satu serangan teroris terbesar di dunia yang terjadi pada 11 September. Alex Cobb sejak awal peristiwa 7 Oktober sudah sangat jelas secara moral tentang siapa pihak yang baik, yaitu kita, dan siapa pihak yang jahat, yaitu Hamas dan para Islamis di seluruh dunia. Dan tentu saja ada banyak tekanan juga dari stafnya sendiri, dari semua orang di sekitarnya untuk terus-menerus mengatakan hal-hal yang menentang Israel. Untuk mengatakan bahwa dia tidak akan berbisnis dengan Israel. Dan dia sama sekali tidak menuruti itu. Dan minggu ini, dan inilah alasan saya memilihnya sebagai pahlawan saya. Minggu ini, dia melakukan sesuatu yang cukup belum pernah terjadi sebelumnya. Dia memasang iklan 1 halaman penuh di New York Times. Lihat ini. Bertuliskan, Palantir mendukung Israel. Tanpa syarat, tanpa tapi, tanpa nanti-nanti, tanpa pertanyaan. Ini adalah keberanian. Ini adalah pahlawan. Alex Karp, terima kasih telah menjadi pahlawan masa kini. Terima kasih telah tegas tentang siapa pihak yang jahat. Terima kasih telah berbisnis dengan Israel dan mendukung kami saat kami sangat membutuhkanmu. Kamu adalah pahlawanku minggu ini. Sungguh gila bahwa dibutuhkan sesuatu seperti ini. Sungguh gila bahwa seseorang harus seperti, oke, kurasa aku akan menghabiskan entah berapa, ribuan dolar untuk iklan 1 halaman penuh di New York Times. Ya, itu maksudku. Untuk mengatakan, nyahlah. Tepat sekali. Juga ada video yang sangat viral tentang dirinya, di mana seseorang berdiri di salah satu panelnya di sebuah acara dan mulai berteriak tentang warga Palestina. Dan mereka bilang, Palantir membunuh warga Palestina. Dan dia seperti, yah, Teroris. para teroris. Orang-orang itu. Seperti, benar-benar seperti, apa masalahnya? Kamu mendukung teroris. Memangnya apa masalahnya? Kami justru membunuh teroris dengan lebih tepat sasaran. Tepat sekali. Bahkan dia menyelamatkan nyawa dengan menggunakan data secara lebih akurat untuk membunuh teroris. Itu yang orang-orang ini tidak mengerti. Dia sangat tenang. Aku suka dia. Aku sudah mengamatinya selama bertahun-tahun. Dan menurutku dia luar biasa. Kerja bagus. Oke, ya. Berdoa untuk lebih banyak pahlawan. Berdoa agar konflik ini segera berakhir. Konflik yang menyingkap rezim beracun yang pada dasarnya sedang menduduki seluruh dunia dengan racun dan teror mereka. Berdoa agar para tentara kita tetap aman. Dan besok adalah hari peringatan kita untuk para tentara yang gugur dan orang-orang yang menjadi korban serangan teroris. Dan kamu tahu, tidak ada yang lebih menyakitkan di negara ini selain hari ini. Jujur saja, tidak ada yang lebih menyakitkan di negara ini selain hari ini. Ini adalah hari berkabung nasional yang kemudian berlanjut ke perayaan kemerdekaan kita. Dan itulah ya gambaran kehidupan kita di sini. Suatu hari kita berduka, keesokan harinya kita merayakan. Dan itulah yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi selama ribuan tahun. Hidup dengan perubahan emosi nasional yang tiba-tiba. Hidup dengan rasa sakit dan perayaan yang selalu berdampingan. Dan inilah yang akan kita jalani dalam 24 jam ke depan. Jadi kita berdoa untuk semua keluarga yang telah kehilangan anak-anak mereka dan orang-orang yang mereka cintai. Dan kita berdoa untuk para tentara yang masih perlu sembuh dan bisa bangkit kembali. Terima kasih sudah menonton.